Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Akan kita lanjutkan pembahasan tafsir juz amma pada surat An-Nazi'at dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di mana telah kita bacakan surat An-Nazi'at ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, dan telah kita jelaskan pula beberapa kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dari ayat yang pertama sampai ke-14, baik itu secara lughatan, secara bahasa, dan maknanya. Kemudian kita akan beranjak ke penjelasan berikutnya dengan metode tanya jawab di sini. Tanya jawab. Soal soal lain. Tes awal baik. Soalun ma huwa mawqi'ul wawi fi qoulihi ta'ala wan nazi'ati. Jawab, al-wawi huna hiya wawul Qasam. Baik, pertanyaan, apa kedudukan waw pada firman Allah Ta'ala wa? Aslinya kan nazi'atu. Aslinya apa? An-nazi'atu. Maka apa mauqi'ul waw di sini? Bahasa Arab seperti itu, ada huruful ma'ani, ada huruful hijai, ada huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ja. Nah, itu huruf hijaiyah namanya. Ya, huruful hijai itu laisa fiha makna, enggak ada makna padanya. Itu huruf hijai, ba, ta, ro. Apa ro? Enggak ada. Tapi ketika ditarkib dia menjadi ro'a atau rofa'a, maka bermakna. Tapi di sana ada huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Di antaranya huruf atof, wa, li, ya, summa, atau yang dia cuma satu huruf. Dan demikian juga waw di sini ini merupakan huruf ma'ani yang memiliki makna. Maka apa kedudukannya huruf waw di sini? Kata beliau, jawab, al-wawu huna, huruf waw di sini dia wawul qasami, yakni waw sumpah. Maksudnya Allahu, ketika Anda ingin bersumpah menggunakan waw sumpah namanya ini, maka dia akan menjadi kasrah, wallahi. Aslinya apa? Allahu. Bedakan nanti waw qasam ini dengan waw ya untuk menyambung. Misalnya wa Muhammad, ya wa Hasan. Nah, ini tetap Muhammadun wa Hasanu, misalnya wa Hasanun. Dia tidak merubah harokatnya dengan sebab waw ataf tadi. Berbeda dengan waw qasam, dia menjadi kasrah. Makanya dibaca pada ayat ini wan nazi'ati. Ya, wan nazi'ati. Baik, jadi itu dia kedudukan waw pada ayat-ayat ini ataupun kalimat wan nazi'ati gharqa wan nasyitati
ya ti semuanya dengan kasrah. Wan nasyitati nasyta wasabihati, itu karena sebab wawunya di situ adalah wawul qasam. Berikutnya soalun wadih al-murada bin nazi'ati wa madha tanzi'u wa madha hiya an-nashiqat wa ma hiya an-nashiqatu wa ma amaliha kadzalika wa amaluha kadzalika. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nazi'at. Ada pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan nazi'at. Wa madza tanzi', dan apa yang dicabut. Apa yang dia cabut. Kita bisa juga wa ma tunza', ya wa madza tunza', dan apa yang dicabut. Wa ma hiya nasyitat, dan apa yang dimaksud dengan nasyitat, wa ma amaluha kadzalik, dan apa pengerjaan nasyitat ini. Karena sudah kita jelaskan bahwasanya ya an-nazi'at wa nasyitat itu adalah malaikat-malaikat, penamaan untuk para malaikat. An-nazi'atu wa nasyitatu sabihatu dan seterusnya. Nah, jelaskan apa makna nazi'at di sini beliau. Dan apa makna nasyitat? Jawabu an-nazi'atu wa nasyitatu malaikatun wa hum malakul mauti wa a'wanuhu walakin an-nazi'atu malaikatun mausufuna biwasfin muayyanin wa huwa naz'u. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan nazi'at di sini? Wan nasyitat, yaitu malaikat. Jawabnya adalah an-nasyitat itu adalah malaikat. Wa hum malakul maut wa a'wanuhu, yaitu malaikat maut dan a'wanuhu, ya bisa dibilang kolega-koleganya atau pasukannya, ya a'wan atau pembantu. Aun jamak dari aun, penolong-penolong atau pembantu-pembantu malaikat maut. Ya, malaikat maut. Tapi malaikat maut di sini yang dimaksud bukan apa? Biasa kita sebut Israel, ya. Bukan, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya nama malaikat maut itu apa? Israel. Ya, Israel. Ya, benar Israel. Sampai ada syairnya itu kan. Bila Israel datang memanggil, tubuh menggigil, iya kan? Nah, bukan itu yang dimaksud malaikat maut, ataupun penamaannya bukan Israel. Artinya tidak didapati penamaan Israel untuk malaikat maut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi malaikat maut, malakul maut. Ya, jadi an-nazi'at wa nasyitat ini adalah malaikat maut wa a'wanuhu dan pembantu-pembantunya yang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan ayat ini terbedakan antara malaikat maut yang mencabut ruh orang-orang kafir dan malaikat maut yang mengeluarkan ruh orang-orang mukmin dengan istilah nazi'at dan nasyitat. Walakin an-nazi'atu, akan tetapi an-nazi'at malaikatun mausufuna biwasfin muayyanin wa huwa an-naz'u. Cuma bedanya an-nazi'at dengan nasyitat, kalau nazi'at ini malaikat yang disifati dengan sifat tertentu. Apa itu? An-naz'u, cabutan. Naz'u, jadi cabutan. Jadi dengan keras, cabutan yang keras. Wa nasyitatu mausufah bi annaha tunshitu. Beda halnya dengan malaikat maut yang nasyitat. Adapun nasyitat itu disifati bahwasanya dia tunshit. Tunshit itu ngasih semangat. Ya, memberikan motivasi, ngasih semangat. Beda halnya dengan nasyitat. Nasyitat itu penamaan nasyitat yakni tunshit, wahya tunshit, memberi semangat. Itu makna nasyitat.
Ini bedanya. Sementara sifat untuk nazi'at adalah an-naz'u, mencabut. Li'idahi dzalika naqul, untuk menjelaskan itu kita katakan innan nazi'ati hiyal malaikatu al-mukhtassatu bin naz'i arwahil kuffar tanzi'uha min ajsadihim naz'an syadidan. Maka kita katakan, untuk menjelaskan ini kita katakan bahwa nazi'at adalah para malaikat-malaikat khusus untuk mencabut ruh-ruh orang kafir. Dia mencabut ruh itu dari jasad mereka dengan cabutan yang syadid, dengan cabutan yang sangat keras. Ya, dengan cabutan yang sangat keras. Ya, jelas menyakitkan apabila dicabut dengan keras. Satu bulu saja yang ada di tubuh kita kalau dicabut dengan keras, itu beda kalau dicabut dengan pelan, ya, dengan perlahan. Bandingkan dicabut dengan keras. Ya, itu akan menyakitkan dan mengejutkan. Baik. Itu dia bedanya antara nazi'at dan nasyithah. Walaupun kemarin sudah kita berikan penjelasan perbedaan antara naza'ah dengan nasyithah. Ya, naza'ah dengan nasyithah. Karena naza'ah itu sama atau semakna dengan aghraqal qaus. Yani yughrikul qaus, seorang menarik busurnya. Ya, itu namanya aghraqal qaus. Dia menarik busurnya, tadi waternya, dia tarik ya, dengan keras, dengan kuat, kemudian dia hempaskan. Baik. Kemudian amma makna gharqan. Setelah tadi ada penjelasan nazi'at dan nasyithah ataupun perbedaan di antara keduanya, adapun makna gharqan, ada firman Allah Subhanahu wa taala wan nazi'ati gharqan. Apa yang dimaksud dengan gharqan? Makna gharqan fal muradu bihi al mubalaghah fi syiddatin naz'i. Wa huwa naz'un tash'uru ma'ahu an-nafsu annaha tughraq. Jadi yang dikatakan gharqan, yang dimaksud gharqan adalah al-mubalaghah fi syiddatin naz'i, yakni sebuah cabutan yang memang sampai ke puncak, cabutan yang paling kuat, itu dia mubalaghah. Ya, sama seperti baligh bil istinsyaq, mubalaghah. Sungguh-sungguhlah masukkan air ke dalam hidung, benar-benar dihirup. Begitu. Illa takuna shaiman, kecuali sedang puasa. Ya, kalau sedang puasa nanti bisa kebablasan. Enak kan? Jadi kecuali puasa. Itu namanya mubalaghah. Jadi yang dimaksud dengan gharqan di sini maknanya adalah al-mubalaghah fi syiddatin naz'i. Sebuah cabutan yang sangat keras sekali. Sampai-sampai di maf'ul mutlaqkan ataupun maf'ul mutlaq di sini dengan takkid, dengan menggunakan gharqan, padahal bisa saja wan nazi'ati naz'an, tapi dengan penyebutan gharqan. Ya, masdar yang sama maknanya, akan tetapi dari fiil yang berbeda. Fiilnya beda tapi makna sama. Yang satu menggunakan fiil A, akan tapi masdar yang diambil untuk takkidnya dari fiil yang B. Nah, begitu dia. Baik. Jadi untuk menunjukkan mubalaghah fi syiddatin naz'i. Fa huwa naz'un, yakni sebuah cabutan tash'uru ma'ahu nafsu annaha tughraq. Sebuah cabutan yang jiwa ini ya merasakan bersamanya. Itu bersama cabutan itu jiwa ini terasa. Nafsnya manusia itu, ruhnya itu terasa dicabut. Annaha tughraq, bahwasanya dia gerak. Gitu ya. Gharaq. Beda gharaq sama gharaq ya. Kalau gharaq itu tenggelam. Ya, gharaq. Walaupun ada kemiripan, orang yang dicabut ruhnya itu seperti orang tenggelam. Gitu ya. Gharaq dengan gharqun sama gharaqun. Kalau gharaqun itu yakni idza balaqal ma'fi ya ini fil unuq, jika air itu sudah sampai di sini seperti orang tenggelam. Nah, itu dia. Namanya gharaq. Baik, ada kemiripan, tapi gharqan yang dimaksud di sini adalah cabutan yang keras. Ya, al-mubalaghah fi syiddatin naz'i. Baik. Wa minal ulama'i man qala ini innaha tunza'u au tufarraqu finnar. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya nafs tersebut atau innaha, ya innal malaikah, ini maksudnya innal malaikah tanzi' tsumma tufarriq finnar. Au innaha bisa juga ke nafs. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya nafs di sini dicabut kemudian ya dilemparkan ke dalam api neraka.
Jadi setelah dicabut dia kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ada yang mengatakan demikian makna gharqan. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata inna gharqan minal ighraq bi ma'nal mubalaghati fi syai'in wal istidradi fihi wa hadha raji'un ila shiddatin nazi' aidan. Ada yang mengatakan juga makna gharqan itu dari al-ighraq. Al-ighraq itu ini tarikan yang narik, al-aghraq ini aghraqul qaus. Jadi tarikannya itu keras. Sudah yang mau ditarik itu keras, kemudian tarikannya juga sangat harus kuat kan gitu ya, ditarik kuat. Nah itu dia ighraq. Gimana mubalaghah fi syai'. Dan ini kembali kepada makna syiddatun nazi juga. Demikian wallahu a'lam. Amma nasyitat, adapun nasyitat fahiyal malaikatul mukhtassatu bin naz'i arwahil mu'minin. Adapun an-nasyitat adalah para malaikat-malaikat khusus untuk mencabut ruh orang-orang beriman. Wa taqumu hadhil malaikah bi tansyiti ruhil mu'minin. Ya, malaikat-malaikat ini akan melaksanakan tugasnya dengan memberikan semangat bitansyiti ruhil mu'minin. Jadi berikan semangat kepada ruhnya orang mukmin. Bukan ditakut-takuti, akan tapi diberikan semangat. Dikasih semangat dia. Ya, hatta takhruja minal jasad nasyitah, sehingga ruhnya orang mukmin ketika keluar dari jasadnya dalam keadaan nasyitah, dalam keadaan segar. Anda bisa bayangkan perbedaan orang yang bangun tidur dalam keadaan gembira sama orang baru bangun tidur habis dikejar-kejar harimau. Gimana kira-kira? Beda atau sama? Beda. Seorang bangun tidur habis ketemu bidadari, dia senyum-senyum. Iya kan? Iya kan? Dibandingkan seorang bangun tidur habis dikejar-kejar harimau. Kalau bisa nggak tidur saya tadi. Iya kan? Sudah dikejar-kejar harimau. Kemudian nyemplung lagi ke sungai, ternyata nyemplung sungai baru pegang batang kayu, ternyata buaya, lari lagi ke darat, ya dia ambil batang kayu, ternyata ular yang dia pegang. Nah ini kan terbangun. Itu betapa takutnya seperti itu. Nah seperti itu, nggak semangat. Beda halnya ketika seorang ya tatkala dia tidur dia bertemu dengan bidadari, dikelilingi bidadari, kemudian bersama bidadari, wanita-wanita yang cantik. Wah, kemudian terbangun dia senyum-senyum, "Duhai, segeralah masuk surga." Kan begitu? Iya atau tidak? Iya, segera masuk surga. Lama sekali di sini. Di sini mandang-mandang wanita haram, kan gitu ya. Ini mandang bidadari halal. Baik. Itu dia bedanya. Jadi sehingga roh itu ketika keluar dari jasadnya nasyitah, terasa semangat. Ya, tajdibuhal malaikatu birifqin wa layyinin minal jasad. Jadi malaikat itu menarik roh tadi dengan rifq, dengan lemah lembut, layyin, ya dengan kelembutan. Ya dari jasadnya, bukan dengan keras tapi dengan layyin wa rifq, dengan penuh kelemah lembutan. Ini dia bedanya antara nazi'at dan nasyitah. Wa minal ulama iman qala, namun ada di antara ulama yang menjelaskan makna nasyitah dan nazi'at itu mereka sebutkan di dalam sebuah hadis yang sangat panjang ini. Baik, kita bacakan. Ya, di antara para ulama ada yang berkata walladzi yunshituha a'ni ruhal mu'minin, ruhal mu'min, di antara yang diberikan semangat oleh malaikat ketika dicabut ruhnya, annaha tara ma'addahu Allahu laha fil jannati minal habarati was sururi, bahwa seorang mukmin ruhnya ketika dicabut dia akan melihat apa yang telah Allah Ta'ala siapkan baginya di surga dari kegembiraan dan kesenangan. Nah itu dia. Jadi tatkala seorang mukmin hendak dicabut ruhnya, kenapa dia bertambah gembira? Karena malaikat nasyitah tadi, pencabut nyawa tadi, pencabut ruhnya, memberikan semangat, memberikan kabar gembira, memberikan informasi bahwasanya engkau akan mendapatkan apa yang sudah Allah Ta'ala siapkan di surga berupa kesenangan dan kegembiraan. Ya sama tadi seperti orang bangun tidur dari mimpinya, dapat kabar gembira dia dalam mimpinya. Ya lihat ini bidadari. Kenapa? Ini untuk musuh. Waduh, segeralah. Pastinya begitu kan? Bangun dia senyum-senyum. Nah demikian juga seorang yang meninggal dunia, ya malaikat maut tadi, nasyitah tadi, saat ingin mencabut nyawanya akan memberikan informasi kepadanya, dan dia akan melihat apa yang telah Allah Ta'ala siapkan untuknya di surga berupa habarah was surur wa ma'addahu Allahu laha minal azwaj wa huril 'ain. Nah kan betul. Ya, seorang mukmin itu akan dijanjikan, dia akan melihat di saat dia meninggal dunia mau dicabut ruhnya, akan diperlihatkan kepadanya tentang azwaj.
Bahwasanya dia akan mendapatkan pasangan, ya, hurul 'ain, yakni bidadari. Tapi jangan tanya gimana kalau yang wanita, Ustaz? Berarti dia kelihatan bidadara. Tidak tahu juga ya. Tapi demikianlah. Jadi akan diperlihatkan kepadanya minal azwaj wa hurul 'ain fatunshitur ruh fatukhrijuhal malaikatu bisuhulah, sehingga malaikat itu akan memberikan semangat sama ruh tadi, dia keluarkan ruh tadi, malaikat tadi mengeluarkan ruh tadi bisuhulah ini dengan kemudahan, dengan kelembutan, wa yusrin dengan kemudahan minal jasadi dari jasadnya. Wa hadza wa dzaka wadihani fi ma akhrajahu al-Imam Ahmad. Dan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa dia akan melihat kegembiraan, dia akan melihat istri-istrinya ataupun bidadari-bidadarinya. Kedua hal itu telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dengan sanad yang sahih dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabr. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan seorang jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, sehingga kami sampai di kuburan. Walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dibuatkan lahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk pada waktu itu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk juga di sekeliling beliau. Jadi sampai di kuburan, lagi dibuatkan lahat, belum selesai tapi jenazahnya sudah dibawa. Kalau kita kan sekarang ditelepon dulu, udah selesai, nah gitu ya. Sudah, oh belum, ntar lagi. Nah ini jenazah sudah dibawa sampai di kuburan, ternyata masih sedang dibuatkan lahat, sehingga jenazahnya didiamkan sejenak ataupun ditunggu sebentar. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Jangan itu dianggap masalah, wah tertunda ini jenazahnya dikuburkan. Enggak, kalau dalam proses seperti itu tidak, insyaallah. Wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Beliau duduk, kami pun duduk. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayru, dan seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Maksudnya diam semua. Jadi memang sudah seperti itu dia. Biasanya kan kalau ungkapan orang lagi diam itu ada burung di sininya kan, digambarkan. Pernah nonton film begitu kan? Film kartun biasanya orang pusing gitu, ada burung di situ. Nah, ini kata mereka juga demikian. Seakan-akan di kepala kami ada toir, ka'anna 'ala ru'usina toiru wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi, dan di tangan beliau ada semacam sebatang kayu, satu ranting, beliau yankutu fil ardi, sambil ngorek-ngorek tanah begini, sambil nunggu-nunggu dikorek-korek tanah gitu. Seperti itu. Farafa ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya. Nah, beliau tadi tunduk, kemudian dia angkat kepalanya. Faqala, kemudian beliau berkata kepada orang-orang, ista'idzu billah min adzabil qabri. Ista'idzu billah min adzabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Marrataini aw thalathan. Beliau mengulangi itu 2 atau sampai 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, innal 'abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila seorang hamba mukmin jika dia hendak berpisah dari dunia dan menuju akhiratnya, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh, maka akan datang atau turun malaikat menemuinya, malaikat dari langit dalam keadaan wajah mereka putih berseri. Ini malaikat yang datang kepada seorang mukmin. Ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan-akan wajah para malaikat itu bagaikan matahari cerah. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basari. Kemudian bersama malaikat-malaikat tadi ada kafan dari kafan surga, ada parfum-parfum dari surga, sehingga mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang ataupun sejauh pandangan mata. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian malaikat maut itu pun mendatanginya, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga dia pun duduk di dekat kepalanya. Ini proses-proses mau dicabut ruhnya seorang yang akan meninggal tadi, seorang hamba mukmin yang mau meninggal, didatangi oleh malaikat,
ya malaikat maut beserta rombongan-rombongannya, mereka membawa kafan dari surga, parfum-parfum dari surga. Kemudian mereka pun ya duduk di dekat si hamba mukmin tadi sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat mautnya, mendekatinya, duduk di dekat kepala si hamba mukmin tadi. Nah, seperti itu prosesnya. Ya, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Fayaqulu, kemudian malaikat maut tadi pun berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maka malaikat maut tadi yang sudah mendekati ya kepala si hamba mukmin tadi pun mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah. Ya, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah untuk menuju ampunan Rabbmu dan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Fatakhruju, maka keluarlah ruh tadi. Nafs tadi itu ruh yang dimaksud. Keluarlah jiwa tadi, ruhnya tadi keluar. Ya, nah disuruh keluarlah. Maka keluarlah dia. Tidak dicabut. Ya, tidak dicabut sebagaimana nanti orang-orang kafir. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu fi fiyyi siqa. Maka keluarlah ruhnya si orang mukmin tadi, si hamba mukmin tadi itu seperti tetesan air yang keluar dari mulut bejana. Ya, siqa ya semacam dia kayak ada siqa itu kan kayak bejana, kayak kendi, seperti kendi. Ya, pernah kan mengeluarkan air seperti itu ataupun dari botol. Nah, seperti itu keluarnya ruh seorang mukmin dari jasadnya. Ya, seperti air yang keluar dari mulut bejana. Faya'khudhuha, maka malaikat tadi pun langsung menyambutnya, diambil. Langsung diambil ruhnya tadi. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Maka apabila malaikat tadi berhasil mengambil ruhnya orang mukmin tadi, maka mereka pun tidak tinggal diam. Malaikat yang lain tidak tinggal diam, ya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut tadi walaupun sekejap mata. Hatta ya'khudhuha, maka malaikat yang lain juga ikut ngambil. Jika dia keluar langsung disambut sama mereka, disambut sama malaikat maut. Kemudian rombongannya tadi juga semua ikut menyambut ruh tadi, ruhnya seorang mukmin tadi. Ya, fayaj'aluha fi dalikal kafan, kemudian langsung mereka masukkan ke dalam kafan yang mereka bawa dari surga. Subhanallah. Ya, ini dia hamba yang beriman. Fayaj'aluha fi dalikal kafan wa fi dalikal hanut yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Ya, setelah mereka meletakkan ruh tadi di atas kafan, di atas parfum yang mereka bawa dari surga, maka dia pun keluar, dan keluarnya ruh tadi dari jasad tersebut itu seperti parfum yang paling wangi dari misik yang paling wangi yang didapati di muka bumi ini. Pernah mencium aroma parfum yang paling wangi di muka bumi ini? Belum pernah? Atau ya belum pernah juga ya. Pokoknya parfum yang paling wangi. Nah, maka seperti itu aroma ruh tadi yang keluar dari jasad seorang mukmin, harum sekali. Ruhnya seorang mukmin itu harum sekali. Itu dia berjemaah. Kemudian apa? Ya, beliau melanjutkan ceritanya, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadar ruh at-thayyib. Fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka pada waktu itu malaikat pun langsung membawanya naik ke langit. Yang sudah diletakkan ruhnya tadi yang wangi tadi di atas kafan dari surga. Kemudian dibawa ke langit. Ya, mereka melewati setiap kelompok dari kelompok para malaikat, tidaklah mereka melewatinya melainkan para malaikat tadi akan berkata, "Ma hadar ruhut thayyib." Ini ruh siapa ini? Ruh yang baik ini siapa ini? Fayaquluna, maka malaikat yang bawa ruh mukmin tadi akan berkata, fulan ibnu fulan. Fulan ibnu fulan. Setiap kali melewati kelompok malaikat dari langit satu, langit dan seterusnya, setiap melewati kelompok malaikat, maka mereka akan berkata, ma ruhut thayyib. Ini ruh siapa ini, baik sekali, wangi sekali, bagus sekali. Maka dia katakan fulan, anaknya si fulan. Berbahagia orang tua yang punya anak soleh, disebut-sebut namanya. Ini fulan, anaknya si fulan. Ya, kenal bapaknya di kalangan para malaikat. Tidak saja anaknya, tapi
orang tuanya juga dipanggil. Fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi, dia akan disebut dengan nama yang paling bagus yang pernah dinamai ketika dia di dunia. Ya, pernah dinamai ketika di dunia. Kalau dia ada nama ejekan, nama panggilan, tidak dipanggil lagi nanti, kan begitu ya. Iya kan, mana si Muhammad? Ya Muhammad, jangan panggil nama kampungnya ya. Namanya bagus, Muhammad Nur Syahbani. Ya, panggilannya bikin orang ukur gitu panggilannya. Baik. Nah demikian, hatta yantahu biha ila sama'i dunia, sampai mereka di langit dunia. Fayastaftihuna lahu, mereka minta dibukakan pintu langit pertama. Fayaftahu lahum, maka penjaga pintu langit itu pun membukakan untuk mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Maka dibukakan pintu langit pertama, kemudian disebarkan namanya di setiap langit. Cepat di-share. Nah, gitu ya. Syayyi' itu atau yushi'uhu di isya'ah, maksudnya disebarkan. Ada ruh fulan mau lewat sampai langit ke-7. Jadi siap-siap malaikat semua. Subhanallah. Ini dia penghormatan Allah Taala, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya. Min kulli sama' fayushi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'. Jadi mereka mendekatkannya kepada langit tersebut, mereka bawa kepada malaikat-malaikat terdekat, ya, terusnya langit 1, 2 sampai mana? Ila sama'is sabi'ah, sampai langit yang ke-7. Bayangkan, subhanallah, ini ruhnya orang mukmin dibawa sampai langit ke-7. Ya, kemudian diinformasikan sebelum dilewati oleh ruh tadi, sudah diinformasikan kepada seluruh malaikat yang di setiap langit bahwasanya akan lewat ruh ini. Baik. Itu bagaikan di dunia kalau misalnya ada kunjungan orang besar, ya kan? Kan akan di-share dulu, akan lewat jalan ini, orang sibuk-sibuk. Iya kan? Nunggu di jalan pakai gitu. Begitu kan? Nah, kurang lebih lah, itu ahlu dunia, tapi itu ahlu sama nanti. Ahlu sama ya jelas, mereka menyambut ruh ini dengan pujian dan dengan doa yang kebaikan, ya, dengan pujian. Ruhut thayyib ini ruhnya baik sekali. Siapa ini? Fulan anak si fulan. Baik. Nah, demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla akan berfirman waktu itu berkata, "Uktubu kitaba 'abdi", tuliskan ya catatan hambaku ini fi illiyin. Tuliskan jadi illiyin. Illiyin ini adalah catatan yang tertinggi. Ya, ada catatan tertinggi. Wa u'iduhu ilal ardi dan kembalikan lagi dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sungguhnya dari bumilah aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan ya kepadanya lah aku akan mengembalikannya. Wa minha ukhrijuhum, dan ya wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan akan aku kembalikan atau akan kukeluarkan mereka dari bumi juga. Jadi kembalikan dia ke bumi karena aku ciptakan mereka dari tanah, dari bumi, akan aku kembalikan mereka ke tanah, ke bumi, dan akan aku keluarkan pada kesempatan yang lain mereka dari bumi. Baik. Qala, maka beliau melanjutkan ceritanya, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikan lagi ruhnya kepada jasadnya. Tadi kan udah dicabut, diangkat, mau dibalikan lagi. Ya, dibalikan lagi ke bumi karena jasadnya masih di bumi. Dikembalikan lagi ruhnya kepada jasadnya, tapi bukan berarti hidup ini. Ya, bukan berarti hidup. Akan tetapi alam barzah itu akan disatukan kembali jasad sama ruh. Namun yang paling dominan merasakan nikmat ataupun siksaan di alam barzah adalah ruh. Namun jasad tetap merasakan nikmat ataupun siksaan. Ini kata para ulama. Dan nanti akan kita dapati di antara bukti bahwasanya jasad manusia di alam barzah atau di alam kubur juga bisa merasakan nikmat dan bisa mendapatkan merasakan siksaan. Baik, jadi dikembalikan lagi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani, kemudian 2 malaikat pun mendatanginya, fayujlisanihi, dan mendudukkannya. Kedua malaikat tadi pun mendudukkannya. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat tadi pun berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Setelah dikembalikan lagi tadi dia rohnya ke jasadnya, kemudian dia didudukkan, dia sudah masuk kepada alam barzah. Dia sudah meninggal dunia, sudah masuk kepada alam barzah. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu?
Fayaqulu, dia pun berkata, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, keduanya berkata lagi, ma hadar rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus tengah-tengah kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya berkata lagi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Tanya juga sampai di kuburan ilmu ya. Ma ilmuka, apa ilmumu? Jangan sampai jawab primbon. Ya, atau kitab-kitab sihir yang lainnya. Jangan sampai menjawab seperti itu. Akan tapi dia ketika ditanya, si mukmin tadi ketika ditanya dua malaikat tadi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballah. Aku telah membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Inilah nikmatnya orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Islam dari sumbernya, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah seorang akan menjawab di alam kuburnya sebagaimana itu yang dia usahakan semasa hidupnya. Ketika semasa hidupnya dia mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, tatkala ditanya oleh malaikat, ma ilmuka, apa ilmumu? Dia akan jawab apa yang dia pelajari. Tapi kalau yang dia pelajari dari ilmu di dunia, semasa dunia, yang dia pelajari dia habiskan waktunya hanyalah ilmu-ilmu dunia, maka dikhawatirkan itulah jawabannya. Ya, kalau dia cuma pelajari habis waktunya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, kemudian tujuannya hanya untuk ilmu dunia, ya. Ketika ditanya ma ilmuka, filsafat. Ya, ma ilmuka, riyadiyat, matematika, kan begitu ya. Ma'ilmuka, fisika, ma'ilmuka, seterusnya. Karena itu yang paling dia senangi, yang paling dia cintai, yang paling dia kuasai. Dia meninggalkan agama Allah, dia meninggalkan ilmu Islam, maka itu yang dia jawab. Namun ini seorang hamba mukmin adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, dijadikan pedoman, dia jadikan sebagai pijakan hidupnya, maka itu jawabannya. Qara'tu kitaballah fa amantu bihi, dan aku mengimaninya, wasaddaqtu, ya, dan aku membenarkannya. Fa yunadi munadin fis samai, maka ada seruan dari langit. Dan dia kan sudah dikembalikan ke jasadnya di bumi. Maka ada seruan dari langit mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini benar, lulus. Masya Allah ya. An sadaqa abdi, suara dari langit datang menginformasikan atas ujian dua malaikat tadi kepada si hamba yang baru meninggal tadi. Diuji ya ikhwan, ya, untuk mendapatkan ya kelulusan, diuji apakah lulus atau lolos. Ya, kan ada istilah di sini kata ikhwan, beda lulus sama lolos. Kalau lulus berarti selesai, kalau lolos bisa jadi lolos dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Baik, ini dia kata beliau sallallahu alaihi wasallam ceritanya. An sadaqa abdi. Maka setelah itu apa? Seruan itu pun mengatakan fa afrishuhu minal jannah, berikan dia firash, kasur dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan satu pintu dari pintu surga agar dia bisa melihat surga, sehingga di alam barzahnya, di alam kuburnya, hari-hari dia melihat kenikmatan tayangan surga. Bantu bayangkan, ya, tiap hari. Beda sama Fir'aun, tiap hari diperlihatkan apa? Neraka pagi dan petang. Itulah tayangan dia, nonton dia tiap hari seperti itu. Ya, tidak enak kan? Gimana kalau antum nonton pembunuhan, nonton keselamatan tiap hari itu ya, nonton kuntilanak, kuntil mama, kuntil mama. Ya. Tapi ini tidak, faftahu lahu baban ilal jannah, dibukakanlah satu pintu itu surga. Ini kan menyenangkan, ya, kan menyenangkan kalau kita menyaksikan tayangan yang menggembirakan dari kenikmatan surga. Subhanallah. Qala, kemudian beliau pun melanjutkan, fayatihi min rauhiha wa tibiha, ya, rauhiha, fayatihi min rauhiha wa tibiha, jadi didatangkan kepadanya aroma surga, ya, kenikmatan ketib, yakni aroma surga, parfum surga itu akan dapat dia cium walaupun dia di barzah. Belum masuk surga ini belum ya. Jadi kalau kita mendapati ada banyak
kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibawa melihat ini, melihat itu, di neraka dia dibakar, digantung di ini. Itu semua jenis-jenis siksaan yang beliau lihat itu bukan di neraka, karena belum ada yang masuk neraka. Itu merupakan jenis-jenis siksaan yang akan didapatkan oleh setiap orang di alam barzakh. Paham ya? Karena kan tidak semua orang meninggal dunia itu dikuburkan. Tapi setiap orang meninggal akan masuk alam barzakh, dan masing-masing orang kehidupan alam barzakhnya beda. Para syuhada alam barzakhnya beda. Mereka ruhnya dibawa ke surga, ya. Nah, demikian. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi demikian. Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar. Kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian dia melanjutkan, yatihi rajulun hasanul wajhi wa hasanus thiyabi wa thayyibur rih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan paras yang sangat bagus, pakaian yang sangat bagus, aroma yang sangat harum. Fayaqulu, kemudian laki-laki yang tampan, yang bagus, yang wangi, yang pakaian bagus tadi pun berkata, absyir billadzi yasurruka hadha yawmuka alladzi kunta tu'adu. Bergembiralah engkau dengan hari ini, hari yang menggembirakanmu yang engkau dijanjikan dengan ini. Fayaqulu lahu, maka si hamba mukmin tadi pun berkata, man anta? Wa wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Kenapa wajahmu datang dengan kebaikan? Ya, fayaqulu, kemudian laki-laki yang berparas tampan, wangi dan bagus pakaian tadi, dia mengatakan, ana amaluka sholih. Aku ini adalah amalmu, amal solehmu. Ya, aku ini adalah amal solehmu. Jadi Allah Ta'ala jadikan amal solehnya dalam bentuk teman. Jadi seorang laki-laki. Jadi bentuk manusia yang datang dengan paras wajah yang cantik, yang tampan, yang wangi, yang bagus penampilannya dan pakaiannya. Kemudian dia berkata, bergembiralah dengan apa yang dijanjikan kepadamu. Sampai si mukmin tadi pun bertanya kepadanya, kamu siapa ini? Ana amaluka sholih. Aku ini amal solehmu. Fayaqulu, kemudian si mukmin tadi pun berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, cepat-cepatlah kiamat. Ya, tegakkanlah kiamat. Kenapa? Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan surga. Aqimis sa'ah, tegakkanlah kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Inilah orang mukmin, jika meninggal dunia dia bercita-cita ingin kumpul lagi dengan keluarga dan dengan harta yang sudah dia kumpulkan ingin dia ambil lagi. Karena pada dasarnya seorang mukmin tatkala mendapatkan harta di dunia, maka dia mengetahui dan memahami dunia ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan, artinya akan pindah. Seorang yang pindah tidak akan mungkin meninggalkan barangnya di rumahnya yang lama. Kan mau pindahan juga nanti kita ya. Aja mau pindahan nanti. Ya, seorang yang mau pindahan itu dia tidak akan meninggalkan barangnya di rumah yang lama, dia akan bawa semua barangnya. Nah, demikian. Seorang mukmin yang tahu dia akan pindah ke barzah atau ke yaumil akhir, ke kampung akhirat, negeri akhirat, dia tidak akan tinggalkan hartanya di dunia. Ya, dan dia tidak akan biarkan keluarganya menjadi ahli dunia. Dia akan jadikan keluarga dan hartanya, dia akan bawa semua, gitu ya. Dia akan bawa ke negeri akhirat. Ya, jadi sangat disayangkan harta yang dikumpulkan ditinggalkan di dunia. Jadi bawa juga pindah ke akhirat, yakni dengan disimpan di perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan kepada kebaikan. Baik. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abdal kafir. Panjang ini. Lanjut ya. Kan libur juga tuh kan? Ana jadi libur. Wa innal 'abdal kafir, adapun seorang hamba yang kafir, idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Adapun seorang hamba yang kafir, apabila dia hendak berpisah dari dunia dan berangkat ke negeri akhirat, maka malaikat dari langit akan turun dalam bentuk sudul wujuh, wajah yang hitam legam. Ma'humul musuh, bersama mereka ada kain yang sangat buruk. Musuh itu kain yang sangat busuk, berbau busuk, ya. Musuh itu kain yang busuk. Fayajlisuna minhu maddal basar, kemudian rombongan malaikat maut tadi pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian
majulah malaikat maut ataupun datanglah malaikat maut mendekatinya, yajlisu inda ra'sihi, dan duduk di dekat orang kafir tadi. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, hei jiwa yang jelek, hei jiwa yang busuk, ya, ukhruji ila sakhtin min ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabin, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatufarraqu aw fatufarriqu fi jasadihi, maka au fatafruqu fi jasadihi, maka dia pun berpisah pada jasadnya. Fayantazi'uha, nah ini dia. Malaikat itu akan mencabutnya. Ini dia nazi'at tadi. Kan ini kan hadis ini dibawakan oleh para ulama untuk membedakan antara nazi'at dan nasyitat tadi. Karena memang Rasulullah menyebutkan fayantazi'uha. Ya, fayantazi'uha, maka malaikat tadi pun mencabutnya. Kama yantazi'u kama yuntaza'u sufudu minas suf al-mablul, sebagaimana as-sufud, atau sufud ya. Sufud itu biasanya untuk tusuk sate juga bisa dari besi, tapi dia bergerigi. Kemudian ada suf itu seperti kain wol, ya, kain wol yang mablul, yang basah, kemudian ditusukkan besi tadi. Itu kira-kira gimana kalau ditarik? Susah atau mudah? Susah kan gitu ya, nyangkut ya, karena besinya itu bergerigi. Sufud itu sebenarnya besi untuk bakar daging, sehingga dia agak berkarat-karat dan rusak-rusak seperti itu, bergerigi-gerigi. Nah, itu ditusukkan ke kumpulan benang ataupun kain wol yang basah lagi, bukan yang kering, yang basah. Itu jelas akan sulit ketika ditusuk dan ditarik. Nah, seperti itu. Jadi malaikat mencabut, ya, ruh si orang kafir tadi seperti sufut tadi atau besi tadi dicabut dari tumpukan kain wol yang basah tadi. Ini jelas akan, ya, berat, dan dia akan mengakibatkan benang-benang dari wol tadi akan tercabut, ya, dengan keras. Nah, seperti itu perumpamaannya. Fa ya'khuduha, kemudian malaikat tadi pun mengambilnya. Fa idza akhadaha lam yad'uha bi yadihi tarfata ain. Apabila mereka berhasil mengambil ruh tadi, mereka tidak biarkan ruh tadi di tangan malaikat maut walaupun sekejap mata, hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, sehingga mereka meletakkan ruhnya orang kafir tadi di kain yang busuk tadi. Ya, di kain yang busuk tadi. Nah, wa yakhruju minha, maka dia pun keluar darinya, maksudnya keluar dari, ya, jasadnya tadi. Ka'antani rihin jifah wujidan ala wajhil ardi, maka ruh tadi yang keluar tadi itu seperti, ya, berbau ataupun beraroma bangkai yang paling busuk yang terdapat di muka bumi ini. Pernah nyium bangkai paling busuk? Ya, maka seperti itulah aroma ruhnya orang kafir yang dicabut tadi. Fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabith wa yaquluna fulan ibnu fulan bi akbari asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka malaikat pun naik membawa ruh tadi, ya, dengan menggunakan musuh kain yang busuk tadi. Setiap kali mereka melewati satu kumpulan dari malaikat, maka malaikat-malaikat itu pun akan berkata, ma hadzal ruhul khabith. Ya, ma hadzal ruhul khabith. Ini ruh bau, ruh jelek ini, ruh siapa ini? Oh, ya, quluna, malaikat-malaikat itu berkata, fulan ibnu fulan. Ini si fulan, anaknya si fulan. Nah, inilah enggak enaknya punya anak yang tidak soleh, yang toleh. Bapaknya juga diinginkan namanya fulan ibnu fulan. Bi'abbahi asma'i, dia dipanggil dengan namanya yang paling buruk ketika dia dipanggil di dunia. Jadi nama ejekannya ataupun nama yang paling jelek yang pernah dia sandang di dunia, maka dia dipanggil dengan nama itu. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Fa istaftihu lahu, kemudian diminta, ya, dibukakan pintunya, minta dibukakan pintu langit. Fala yuftah lahu, maka tidak dibukakan baginya. Jadi malaikat minta dibukakan pintu langit yang di dunia, yang terdekat dengan dunia, minta dibukakan pintu langit, tapi tidak dibukakan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Taala di surat Al-A'raf ayat 40. Allah Taala berfirman, la yufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit itu, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga sehingga unta masuk dari lubang jarum. Bisa nggak unta masuk dari lubang jarum?
Tidak bisa. Nah, jadi nggak mungkin. Orang kafir itu tidak mungkin masuk ke dalam surga. Ya, nah diharamkan bagi mereka masuk surga, justru mereka abadi kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Baik. Nah, kadang ayat ini dibawakan untuk ya mengkafirkan. Ya, kadang ayat ini dibawakan untuk mengkafirkan kaum muslimin juga. Jadi orang-orang Khawarij ya biasanya membawakan ayat ini juga. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla pun berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tuliskan catatannya di sijjin, fil ardi sufla, di bagian bumi yang paling bawah. Ya, di bagian bumi yang paling bawah. Kan langit Allah ciptakan 7 lapis, bumi juga demikian, misluhun. Ya, catatan orang yang kafir ini akan dituliskan di sijjin namanya. Mana itu sijjin? Di bagian bumi yang paling sufla, yang paling bawah sekali. Ya. Kemudian apa di bawahnya bumi lagi? Tidak ada keterangan. Berarti bumi itu datar ya. Ya seralah tuh. Baik, ya demikian. Jadi pada bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu torhan, kemudian dilemparkan ruhnya. Ya, dilemparkan ruhnya, bukan dibawa dengan batu. Bukan dibawa dengan malaikat, tapi dilemparkan. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang lainnya dalam surah Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia dihempaskan dari langit kemudian disambar oleh burung, ataupun dia diterpa ataupun diterjang oleh angin ya ke tempat yang sangat jauh. Nah, seperti itulah ruh orang-orang kafir. Diperlakukan seperti itu, dilemparkan ruhnya. Beda halnya dengan orang mukmin tadi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu, kemudian ya 2 malaikat pun akan mendatanginya dan mendudukkannya, dan kedua malaikat itu akan berkata kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Ya, malaikat tadi atau kedua malaikat tadi akan bertanya kepada si kafir tadi, "Man rabbuka?" Fayaqulu ha ha la adri. Dia pun berkata, la adri, enggak tahu, kata dia. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri. Dia mengatakan la adri, enggak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya berkata kembali, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa bikum. Siapa laki-laki ini yang diutus tengah-tengah kalian? Fayaqulu ha la adri. Dia pun tetap berkata, aduh tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian ada seruan dari langit mengatakan, an kadzaba, sungguhnya dia telah berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar, bentangkanlah kasur untuknya, kasur dari neraka, firas dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan satu pintu ya menuju neraka. Fayatihi min harriha wasumumiha, sehingga panasnya neraka ataupun racunnya neraka tadi pun akan masuk. Ya, bisa dia hirup, bisa dia cium. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Nah, ini dia. Dan disempitkan kuburnya orang kafir tadi sehingga adla'nya, maksudnya tulang belulangnya itu menyatu sampai takhtalif, sampai ya, remuk, hancur, bertemu, yang kanan yang kiri itu ketemu, ya, bercerai-berai. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa siksaan ataupun kenikmatan di alam barzakh itu bisa juga dirasakan oleh jasad. Jadi bukan benar-benar seperti mimpi. Kalau orang mimpi kan gampang saja, orang seperti mimpi saja. Ya, seperti orang mimpi juga sakit. Ya, orang mimpi sakit enggak? Kadang sakit juga. Seperti tadi mimpi dikejar harimau, nyemplung ke sungai ketemu buaya, naik lagi kepegang ular, kan begitu ya. Bangun-bangun kan capek juga, sakit juga, menyakitkan. Ya, demikian. Jadi intinya di alam kubur itu kedua-duanya bisa merasakan. Artinya roh dan jasad merasakan nikmat atau merasakan siksaan. Walaupun kata para ulama yang lebih dominan adalah rohnya. Ya, yang lebih dominan adalah roh yang merasakan kenikmatan ataupun siksaan tadi. Tapi jasad tetap mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang paling jelek, pakaian yang buruk, kemudian yang sangat bau sekali. Fayaqulu abshir billadzi yasu'uka.
Ada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Maka bergembiralah engkau dengan apa yang akan merugikanmu ini, yang akan memburukkanmu ini. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Fa yaqulu, dia berkata, man anta? Wa wajhuka al-wajhu yaji'u bisyarr. Siapa kamu ini? Wajahmu datang dengan kejelekan. Ya, fa yaqulu, maka laki-laki tadi pun berkata, ana amalukal khabith. Aku adalah amalan burukmu. Fa yaqulu rabbi la tuqim sa'ah. Maka dia pun berkata, wahai Rabbku, jangan tegakkan kiamat. Ya, jangan tegakkan kiamat, atau jangan terjadi kiamat. Tapi Bukhari rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini di antara para ulama menafsirkan nazi'at dengan nasyitat tadi. Hada wa aktsaru ahli ilmi ala tafsir nazi'at. Inilah dia, kata beliau, kebanyakan ahlul ilmi menafsirkan nazi'at dengan riwayat ini, wa nasyitat bima fassarnahu, dengan apa yang kami tafsirkan di atas. Walakin sama aqwalun akhar, sama aqwalun akhar atau ukhar, sama aqwalun ukhar aidan minha. Di sana ada pendapat-pendapat lain juga. Di antaranya annal murada an-nujumu tunza'u min ufuqin ila ufuq. Tapi di sana ada tafsiran yang lain, bahwa yang dimaksud an-nazi'at di sini adalah bintang-bintang yang dicabut dari satu ufuk kepada ufuk yang lain. Ya, ada yang menafsirkan an-nazi'at ini bukan malaikat pencabutnya, bukan malaikat pencabut nyawa, akan tetapi bintang yang dicabut dari satu ufuk kepada ufuk yang lain. Bintang sana dipindah ke sana. Ya, dicabut, istilahnya dicabut. Ada malaikat-malaikat yang mencabut bintang, dicabut dari satu ufuk kemudian ke ufuk yang lainnya. Nah itu. Wa minha, di antara mereka para ulama ada juga yang mentafsirkan annal murada al-qasi. Ini bukan al-qasi, salah cetak lagi tadi ya. Al-qaus mungkin ya. Annal murada al-qausu allati tunza'u bis-sahm. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya makna nazi'at yakni al-qaus, al-qaus ini yang dicabut bersama saham. Maksudnya memanah. Itu maksud nazi'at. Nah, tapi ini secara bahasa saja, kalau sebatas itu pentafsirannya. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata, innahan nufus hina tunza. Sungguhnya yang dimaksud dengan nazi'at di sini adalah jiwa-jiwa ketika dia dicabut, atau nyawa ketika dia dicabut. Baik. Qala At-Tabari rahimahullah, demikian juga Imam At-Tabari rahimahullah, dia berkata, as-sawabu minal qawli fi dzalika indi ay yuqala inna Allah ta'ala dzakarahu aqsama bin nazi'at gharqan wa lam yukhassis nazi'ah duna nazi'ah, fa kullu nazi'ah gharqan fadakhilatun fi qasamihi malakan kana aw mautan aw najman aw qausan aw ghairu dzalik. Kata Imam At-Tabari, yang benar dari pendapat menurutku pada hal itu, bahwa dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dan bersumpah dengan nazi'at gharqan. Ya, Allah bersumpah dengan nazi'at dalam bentuk apa? Jama'. Allah tidak menyebutkan nazi'ah dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal, tapi dengan bentuk apa? Nazi'at duna nazi'ah. Ya, tidak dikhususkan satu nazi'ah saja. Maka fakulun nazi'ah gharqan, setiap yang namanya nazi'ah gharqan, setiap sebuah tarikan itu harusnya gharqan. Ya, ini mubalaghah syiddah. Ya, itu maksudnya, kata beliau. Jadi bisa dibawakan tafsirnya tersebut kepada beberapa tafsiran para ulama tadi. Kenapa? Fakulun nazi'ah gharqan dakhilatun fi qasamihi, dan ini masuk pada sumpahnya tadi, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati gharqan. Ya, wa nazi'ati gharqan. Allah menyebutkan dalam bentuk apa? Jama', nazi'at, jama' wa nasalim, untuk menunjukkan bisa saja yang dimaksud adalah malaikat pencabut nyawa, ataupun tadi tafsirannya apa? Panah, ataukah dia malaikat, dan seterusnya. Ya, fadakhilatun fi qasamihi. Malakan kana au mautan, bisa yang dimaksud di situ malaikat, bisa yang dimaksud di situ kematian, bisa yang dimaksud di situ adalah bintang yang dipindahkan ke satu ufuk kepada ufuk yang lain, bisa yang dimaksud di situ qaus ataupun busur panah, au ghairu dzalik, ya, atau selain itu. Wallahu a'lam. Wal ma'na wan nazi'at igraqan kama yughriqun nazi'u fil qaus. Nah, ini dia.
Dan makna nazi'at yakni ighraq. Makna nazi'at ighraq. Kama yughrikun nazi'u fil qaus, sebagaimana an-nazi, tahu an-nazi? An-nazi itu ar-rami. Sebagaimana seorang nazi, seorang pemanah, yughriku fil qaus, dia akan bersungguh-sungguh untuk menarik busur. Yughrikul qaus namanya. Nah, itu namanya nazi'at. Ya, itulah dia nazi'at. Baik. Wa binahwi dzalika qala fil nasyitat, dan ya semisal itu juga ya dikatakan qala fil nasyitat, dia berkata tentang nasyitat, qala bal ammal qasam bi jami'in nasyitat. Jadi maksudnya Imam At-Tabari juga berkata demikian ketika menjelaskan an-nasyitat, bahwasanya makna nasyitat ini umum. Sumpahnya di sini umum, bi jami'in nasyitat, pada seluruh an-nasyitat. Fal malaika wal malaikatu tunshid min maudi'in ila maudi'. Malaikat itu pemberi semangat dari satu tempat kepada tempat yang lain. Wa kadzalikal maut, wa kadzalikal nujum wal auhaq wa baqarul wahsh aidan tunshid. Jadi bisa dibawakan kepada banyak tafsiran. Apakah itu nasyitat ini maksud maut, apakah malaikat yang ngasih semangat, ataukah dia bintang-bintang, ataukah auhaq. Apa auhaq ini? Wahiyal jibal allati tushaddu bihal mawashi, yaitu gunung yang dilepaskan di sana hewan-hewan pengembalaan, ataupun dia baqar wahsh aidon ya tunshad. Jadi bisa dibawakan kepada banyak makna nasyitat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini kita lihat nasyitat kalau digandengkan dengan nazi'at, maka lebih kepada apa yang kita bacakan tadi. Makanya beliau tadi mengatakan kebanyakan ahlul ilmi, aksarul ahlul ilm ala tafsir nazi'at wa nasyitat bima fassarnahu. Jadi dengan apa yang kita tafsirkan tadi, yaitu berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung lagi pada pertemuan besok ya. Masih ada lagi ya besok? Belum lebaran kan? Belum. Ini berapa Ramadan? 28 Mas. 28, 29, 30. Satu Syawal juga subuhnya masih. Ya, insyaallah kita sambung besok. Semoga menjadi tambahan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.